Kisah ini, kejadian ini terjadi 70 tahun sebelum beliau lahir atau sebelum beliau diutus. 70 tahun sebelumnya. Gimana ceritanya? Dulu di Arab sekitar daerah Yaman, ada kerajaan namanya kerajaan Himyar, suku Himyar. Nah, si raja ini rajanya diktator dan mengaku sebagai Tuhan. Kalau ada rakyatnya gak mau menganggap dia sebagai Tuhan, maka dibunuh. Jadi kalau ada rakyat gak mau mengakui dia sebagai Tuhan, akan dibunuh. Ini Raja Himyar. Dan raja ini punya seorang penasehat, pembantu penasehat, tukang sihir. Rakyat yang berani melawan sama dia akan disihir, maka cepat mati. Lama-lama setelah tukang sihir, penasehat si tukang sihir ini hampir sudah tua, dia bilang sama raja, tuanku, iya, saya ini sudah tua, mungkin sebentar lagi mati. Kalau saya masih hidup, Tuan gak perlu khawatir, saya yang akan menyihir seluruh rakyat agar suka sama Tuan. Kalau ada yang macam-macam, saya sihir. Tapi saya sekarang sudah tua, sebentar lagi mati. Nanti kalau saya mati, siapa yang akan membantu Tuan mengurus kerajaan ini? Loh, terus gimana? Gini aja Tuan cari satu anak remaja di negeri ini yang cerdas. Anak ini tiap pagi Tuan suruh belajar di rumah, saya ajarkan ilmu sihir. Akhirnya dicari dari rakyatnya yang masih remaja. Remaja ini ya kira-kira usia SMP. Kira-kira usia SMP, umur 12-13 dicari. Dapat, namanya Abdullah bin Tamir. Jumpa anak namanya Abdullah, dipanggil oleh raja. Diberi tugas, kamu tiap pagi berangkat ke rumahnya ini Pak Guru kamu. Kamu belajar ilmu sihir pada ini, karena kamu nanti calon penggantinya sebagai pembantu dan penasehat saya. Karena raja yang menyuruh, akhirnya mau dia. Mau. Tiap pagi belajar ke rumahnya si tukang sihir, Pak Guru itu. Akhirnya apa? Perjalanan dari rumah ini, dari rumahnya si Abdullah ini ke rumahnya Pak Guru ini kira-kira 2 jam. Dulu itu kemana-mana jalan kaki, dulu gak ada motor, gak ada mobil ya, jalan kaki, andalannya jalan kaki. Abdullah ini berangkat dari rumahnya ke rumah Pak Guru itu jalan kaki. Sampai 1 jam, pertengahan jalan dia istirahat. Di tempat istirahat itu dia singgah di surau. Apa namanya kalau sini? Surau. Dia berhenti di surau itu. Ternyata di surau itu ada seorang buya. Seorang buya ahli tauhid, ahli ibadah. Setiap Abdullah singgah di situ, buya ini mengajarkan ilmu agama tentang tauhid. Dan Abdullah senang sama pelajaran tauhid, ilmu agama. Akhirnya apa? Karena setiap istirahat ini belajar ilmu agama, dia datang ke rumahnya Pak Guru itu terlambat terus setiap hari. Mestinya berangkat dari rumah jam 6, jam 7 sampai di suraunya buya. Mestinya istirahat ya 15 menit atau 20 menit, sekedar menghilangkan lelah. Dia masih di situ mengaji 1 jam. Jam 8 baru berangkat. Sehingga dia sampai di rumahnya Pak Guru itu jam 9. Akhirnya apa? Karena tiap hari datangnya terlambat, lama-lama dipukul sama Pak Gurunya. Kamu ini terlambat, dipukul. Akhirnya besoknya si Abdullah ini bilang sama Buya, pelajarannya jangan lama-lama. Kenapa? Saya kalau datang terlambat sama Pak Guru dipukul. Lalu kata Buya, gini aja, kamu kalau datang terlambat bilang, maaf Pak Guru,
saya datang terlambat ini karena ada pekerjaan rumah, bantu-bantu orang tua. Pasti Pak Guru kamu gak marah, karena guru tuh senang pada anak yang berbakti pada orang tua. Akhirnya gitu, berangkat dari rumah jam 6, jam 7 sampai di tempatnya Buya belajar sampai jam 8. Jam 8 berangkat, jam 9 sampai di rumah Pak Guru. Dia bilang, maaf Pak Guru, saya datang terlambat, tadi bantu-bantu orang tua, ada kerjaan rumah. Lalu Abdullah bilang, Buya, saya ini kalau terlambat pulang ke rumah sama orang tua dimarahi. Gimana ini? Oh, bilang aja kamu sama orang tua, pelajaran dari Pak Guru sampai lama. Kamu kan gak main-main. Ini pelajaran dari Pak Gurunya sampai lama. Ya sudah, akhirnya begitu. Akhirnya tiap hari begitu. Suatu ketika si Abdullah ini perjalanan dari rumah ke surau tempatnya Buya. Dapat setengah perjalanan, kira-kira dapat setengah jam. Orang-orang berkumpul di jalan, gak berani lewat. Mengapa gak berani lewat? Ternyata di situ di tengah jalan ada singa besar sedang duduk-duduk. Orang gak berani lewat. Nunggu singa itu pergi. Akhirnya apa? Kata si Abdullah, oh ini kesempatan ini. Kesempatan. Siapa yang lebih dicintai oleh Allah? Apakah Buya yang mengajarkan tauhid pada saya, atau Pak Guru yang mengajarkan ilmu sihir pada saya? Dia ambil batu, secukupnya tangan memegang, lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang ilmunya Buya yang engkau ajarkan pada saya lebih engkau cintai daripada ilmunya Pak Guru si tukang sihir, tolong harimau ini engkau bunuh, mau saya lempar pakai batu. Matikan harimau ini, mau saya lempar pakai batu. Akhirnya dilempar pakai batu. Begitu dilempar pakai batu, kena kepala harimau itu dan langsung mati. Sekali lempar. Akhirnya Abdullah tambah yakin, kalau gurunya si Buya ini berarti memang orang-orang yang termasuk orang yang dicintai Allah. Akhirnya orang-orang terkejut, loh, ini masih anak-anak kok bisa membunuh harimau ini. Terkejut. Akhirnya setelah itu Abdullah melanjutkan perjalanan ke surau tempat Buya. Sampai di tempatnya Buya, Abdullah bilang, Buya, tadi ada kejadian. Kejadian apa? Dalam perjalanan ke sini, di daerah sana, orang-orang gak berani lewat Buya. Ternyata ada harimau besar duduk-duduk di tengah jalan. Terus saya ambil batu Buya. Saya berdoa pada Allah, ya Allah, kalau memang ilmunya Buya yang mengajarkan tauhid lebih engkau cintai daripada ilmunya si tukang sihir, bunuh harimau ini, mau saya lempar. Begitu dilempar Buya langsung mati, kena kepalanya langsung mati Buya. Lalu apa kata Buya? Hai anakku, kamu ini berarti lebih baik dari saya. Kamu orang baik. Saya belum tentu bisa seperti itu. Saya gak pernah seperti itu. Kamu ini baik berarti. Tapi pesan saya, setelah ini kamu dapat ujian karena kamu terkenal. Dan nanti kalau ada yang tanya-tanya siapa yang ngajari kamu, tolong sembunyikan nama Buya. Jangan bilang-bilang kalau Buya yang ngajarkan kamu. Siap Buya. Setelah itu Abdullah ini terkenal. Tiap hari pulang sekolah banyak orang bertamu pada dia. Ada orang sakit mata minta didoakan sembuh. Sakit apa saja sembuh. Padahal masih anak-anak. Nah, kebetulan si raja itu punya penasehat. Dan penasehat ini buta. Bukan penasehat yang tukang sihir itu, penasehat satunya, orangnya buta. Dia mendengar kalau Abdullah ini bisa menyembuhkan orang sakit. Begitu mendengar namanya penasehat raja, pasti dia banyak uangnya. Orang tuh kalau dekat dengan penguasa banyak uangnya. Dia banyak uangnya, datang ke tempatnya Abdullah. Sampai di tempatnya Abdullah, penasehat raja itu bilang, hai anak muda, nah, ini uang untuk kamu. Ini uang saya kasihkan kamu.
asalkan kamu bisa menyembuhkan saya dari buta. Kata Abdullah, saya gak bisa menyembuhkan, saya gak bisa apa-apa. Tapi kalau Tuhan mengikuti perintah saya, insya Allah Tuhan bisa sembuh. Gimana caranya? Tuhan beriman kepada Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau Tuhan sudah beriman, saya berdoa kepada Allah, insya Allah Tuhan sembuh. Ya dah, kalau begitu saya beriman kepada Allah. Akhirnya orang buta ini beriman kepada Allah. Setelah beriman, Abdullah berdoa, ya Allah sembuhkan. Dan langsung sembuh. Besoknya si buta ini biasanya ke istana raja. Itu dituntun orang, dituntun. Sekarang karena dia sudah bisa melihat, dia berangkat sendiri menghadap raja. Begitu menghadap raja, raja ini melihat si buta ini sudah sembuh, terkejut. Loh, kamu sudah sembuh, bisa melihat? Iya Tuhan. Siapa yang menyembuhkan kamu? Yang menyembuhkan saya Tuhan, Tuhan. Loh, kamu punya Tuhan lagi selain saya? Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan saya itu Tuhan saya dan Tuhannya Tuhan juga, yaitu Allah.